Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik. Hari ini ada yang nggak masuk? Nisa. Masuk semua, alhamdulillah. Sebelum pembelajaran hari ini, mari kita baca doa terlebih dahulu agar pembelajaran hari ini dapat berjalan dengan lancar. Bisa ketua kelasnya memimpin doa hari ini. Amin. Selesai. Ya, untuk hari ini pembelajarannya tentang statistik dan grafik menggunakan Microsoft Excel serta memanfaatkan AI untuk membuat narasi analisis data dari pembuatan grafik kalian. Nah, sekarang mengapa kita perlu belajar statistik dan grafik? Ada yang tahu kenapa kita hari ini belajar statistik dan grafik? Ada yang tahu? Belum. Kita bayangkan seandainya salah satu dari kalian ini pengurus koperasi maktaba, maksud saya koperasi perpustakaan sekolah. Nah, guru minta kalian membuat laporan. Laporannya itu berisi bulan apa penjualan yang tertinggi dan bulan apa penjualannya terakhir. Nah, ya apa caranya kita untuk membuat cepat mengetahui itu penjualannya tertinggi dan terendah. Nah, kalau seandainya kita membuatnya bentuk tabel itu jika kita tabelnya hanya sedikit, contohnya hanya 1 juta, menjualnya 1.500.000. Kalau kita bandingkan, kita akan tahu langsung yang 1 juta itu tertinggi, yang 1.500 itu terendah. Nah, seandainya data kita itu banyak, jadi kan kita membandingkannya itu butuh waktu untuk membandingkan mana yang tertinggi dan mana yang terendah. Karena itu kita belajar untuk grafik agar kita itu bisa memutuskan mana yang tertinggi dan mana terendah, seperti itu. Jadi nanti kita itu kalau gambar grafik itu kita otomatis akan tahu, oh ini yang tertinggi, oh ini yang terendah, seperti itu. Nah, tujuan pembelajarannya kita sekarang ada 3. Pertama, kita belajar menyajikan data berbentuk tabel, statistik dan grafik. Kedua, kita melatih untuk menjelaskan tren data penjualan. Ketiga, yang paling penting kita memanfaatkan AI untuk membuat analisis data. Bisa kita bisa memakai ChatGPT atau yang kalian biasa gunakan. Fungsi membuat statistik dasar. Nah, banyak fungsinya, ada yang sering kita gunakan di Excel itu sum, average, max, min, dan count. Nah, di sini kalian sudah tahu semua fungsi ini? Sedikit, Bu. Belum. Di pelajaran waktu kita SMP apa tidak diajarkan pembelajaran ini? Tidak, Bu. Hari tidak. Enggak masuk. Ya. Lebih ringkasnya, sum itu untuk mencari total jumlah yang kita data. Average itu mencari rata-ratanya. Max dan min itu max mencari nilai tertinggi dari data yang kita input. Min
mencari data terendah yang kita input, kon mencari jumlah datanya. Nah, di sini ada gambar studi kasusnya, ada contohnya, tabelnya, bentuknya ada 6 bulan ya. Kalau kita lihat di sini karena bulannya sedikit, kita langsung tahu oh ini kita lihat bulan Mei ya. Bulan Mei yang tertinggi dan bulan apa ini? Bulan Januari yang terendah. Ini kan kita lihat ini masih butuh waktu melihat dari sumber membandingkan. Nah, seperti itu. Kedua, langkah-langkah membuat grafik. Nah, kita membuat langkah grafiknya, buka Excelnya kita ya. Setelah buka Excel, buat 2 kolom. 2 kolom itu nanti kita input datanya. Setelah kita input data, yang kedua kita buat fungsi statistiknya, sum, average, dan min, max ya. Setelah selesai kita membuat grafiknya. Kita buat grafiknya nanti setelah kita buat tabelnya. Tabel itu nanti kita blok. Setelah blok kita nanti klik namanya insert keyword ya di Excel. Setelah kita klik insert, kita klik namanya kolom atau line chart. Nanti kalian bisa pilih. Di situ banyak pilihan, mau bentuk grafik, mau bentuk batang atau mau bentuk lingkaran ya. Seperti itu. Ini ada contohnya hasil yang kita input di Excel. Nah, kalau kita bandingkan di sini ya, kita pasti lihat gambarnya, tidak lihat tabelnya. Lihat gambar langsung kita akan tahu, oh ini yang tertinggi dan terendah. Nah, setelah ini kita buat, saya beri tugas kalian buat grafik. Sudah saya taruh LKPD-nya di komputernya share. LKPD-nya di komputernya kalian masing-masing. Bisa kalian buka LKPD-nya dan kalian kerjakan. Saya kasih waktu sekitar 30 menit untuk mengerjakan ini. Yang tidak tahu bisa bertanya ke saya. Sudah paham ya kerjaannya kalian? Paham. Nah, setelah kita mengerjakan grafik, kita menganalisis grafiknya kita. Yang terendah, tertinggi, dan naik turunnya, keputusannya apa? Nah, ini kita memakai AI ya. Memakai AI, langkah-langkahnya membuat AI-nya. Ada yang tahu from itu apa? Apa itu? From itu perintah untuk kita membuat analisis data. Nah, saya buatkan langkah-langkah perintahnya untuk membuat analisis datanya kalian menggunakan grafik. Nah, data ini, perintah ini kita tidak langsung otomatis buatkan analisis data. Kalau kalian buatkan analisis data akan secara umum keluar seperti itu. Nah, caranya di sini satu, tentukan tujuan analisisnya kalian. Analisisnya kalian apa? Kita butuhnya apa? Nah, butuhnya kan tinggi rendahnya, terus tren penjualan, rekomendasi sederhana. Nah, seperti itu. Kedua, jelaskan jenis data. Data apa yang kalian mau? Kan kita buat data penjualan di koperasi sekolah itu. Sertakan data dalam bentuk tabel atau list. Nah, bisa kalian bentuk tabel yang kalian buat ini tadi kalian copy, kalian paste, atau kalian ini simpan bentuk PDF. Nggak bisa kalian simpan bentuk Excel ya. Kalau kalian simpan bentuk Excel, kalian lampirkan di ChatGPT, tidak terbaca. Kalian buatnya di bentuknya kalian PDF dulu, baru kalian lampirkan. Seperti itu.
4 paragraf seperti itu. Nah, setelah ini kita kalian coba di ChatGPT. Untuk promptnya sudah saya masukkan ke LKPD, bisa kalian copy paste atau nanti kalian revisi sendiri kata-katanya kalian sesuai dengan bahasa kalian. Seperti itu. Saya kasih waktu sekitar 20 menit untuk membuat prompt. Setelah kalian membuat prompt, kalian copy prompt yang kalian buat yang sesuai dengan kalian, copy, kalian paste ke dalam Excel-nya kalian. Setelah kalian paste, kalian jangan langsung kalian simpan. Kalian baca dulu, ya, baca dulu sesuai apa enggak dengan bahasa kalian dan ganti dengan bahasa kalian kalau tidak sesuai. Jangan langsung kalian copy paste. Kalian edit dulu datanya yang kalian ambil dari ChatGPT itu. Ya. Sudah? Nah, kalau sudah selesai kalian kita karena ini tugas individu kalian bisa kalian presentasikan 1 atau 2 anak untuk yang sudah selesai. Ya, seperti itu. Nah, refleksi setelah kita pembelajaran ini, manfaat apa? Apa manfaat grafik dibandingkan tabel? Grafik sama tabel, manfaat apa? Grafik dibanding tabel. Ada yang tahu? Itu udah bacanya permudah, bagus grafik tampilannya. Oke, ya. Manfaat grafik mempermudah dibanding tabel. Oke. Bagaimana AI membantu analisis kalian tadi? Oke. Nah, bagaimana yang membantu analisis kalian? Ada yang tahu? Ayo. Tidak ada yang jawab. Ya. AI membantu analisis, sangat membantu Lebih cepat kerjaannya bukan. membantu pekerjaan kita lebih cepat, ya. Nah, singkat pembelajaran hari ini yaitu grafik ini mempermudah analisis data. AI-nya membantu kita menerjemahkan secara cepat, ya. Tapi ya tetap kita harus mengedit dulu, jangan langsung kalian copy paste.